duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Salam. Apa kabar? Luar biasa baik, karena Yesusku luar biasa baik. Haleluya. Ini banyak sekali di bangku yang kosong kita hari ini. Saya pikir hari ini kita akan lebih ramai melihat situasi dan kondisi bangsa yang semakin kacau. Satu minggu ini negara kita begitu kacau. Tapi kalau saya lihat lewat kehadiran ini, sepertinya kita nggak terlalu memikirkan itu. Saudara harus sadar lewat kekacauan bangsa kita saat-saat ini, itu tentunya nantinya akan berdampak kepada kehidupan perekonomian negara Indonesia. Itu sudah pasti. Kalau kita lihat di media sosial, kekacauan yang terjadi banyak merugikan. Banyak bangunan-bangunan yang rusak, bangunan-bangunan pemerintahan. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi sepanjang minggu ini, sepertinya terulang kembali apa yang terjadi tahun 98. Nah, bagaimana kita menyikapi apabila kejadian ini berdampak dengan perekonomian? Tentunya kita harus dan seharusnya lebih dekat lagi dan lebih taat dan setia lagi pada Tuhan. Amin. Ya. Saya ikuti terus sepanjang beberapa hari ini, satu minggu ini Bapak Ibu. Setiap hari bahkan malam saya perhatikan, sampai tadi malam juga terus kekacauan. Ibu kota begitu kacau, bahkan provinsi-provinsi lain, Pontianak, Kalimantan, Riau. Begitu saya lihat tadi kehadiran kita, saya merasa sepertinya jemaat yang saya gembalakan ini enggak berpikir panjang. Haleluya. Padahal kita ini bukan orang-orang yang mapan secara ekonomi. Kita ini masih di bawah ekonomi menengah. Kalau menengah masih, puji Tuhan, haleluya. Ini masih di bawah menengah. Ya. Tentunya kalau ekonomi kita dalam situasi tidak baik, tentu yang paling merasakan itu yang orang-orang yang ekonominya di bawah menengah. Haleluya. Maka saya katakan tadi, harusnya kita semakin setia dan taat pada Tuhan. Ya bisa aja nanti kekacauan ini bisa sampai ke kota kita, bisa aja. Haleluya. Bisa saja Bapak Ibu, karena saya lihat sepertinya mereka terus. Kita akan lihat lagi minggu ini. Medan aja sudah kacau. Pokoknya di mana kota ada kantor dewan, itu kacau. Maka saya mikir ini, jangan-jangan sebentar lagi disertai. Jadi mari kita sikapi itu dengan benar. Jangan malah, saya sudah sampaikan selalu dari tahun yang lalu pun sudah sampaikan bahwa tahun depan, tahun 2025 bukan makin baik dunia ini, malah makin kacau. Mari makin setia, makin taat kita pada Tuhan. Kita terus sampaikan supaya berkat perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi saudara dan saya. Amin. Gak ada yang bisa nolong saudara selain Tuhan. Gak ada. Dan apa yang terjadi, kekacauan ini baik bangsa-bangsa lain, itu semua sudah dibuatkan dalam kitab suci dan harus terjadi. Hanya yang menjadi masalahnya, jangan kita yang jadi dampaknya. Kalau kita berada di dalam Tuhan sepenuhnya, setia dan taat pada Tuhan, itu akan berdampak karena Tuhan menjamin saudara dan saya. Tapi kalau saudara, ketaatan dan kesetiaan saudara makin kendor, makin jauh daripada Tuhan, ya ini dipertanyakan Bapak Ibu. Ya. Amin. Ya.
menjadi orang-orang yang tidak menghargai ya apa yang sudah Tuhan perjuangkan 2000 tahun yang lalu di salib. Mari kita menghargai penebusan dosa yang sudah Tuhan lakukan ya, demi keselamatan saudara dan saya ya. Nah, hari ini saya akan bawakan tema dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 9, yaitu menjadi buta dan picik. Menjadi buta dan picik. Menjadi buta dan picik ini bagaimana nanti akan saya jelaskan lewat firman Tuhan. Kita berharap kita yang ada di tempat ini bukan orang-orang atau manusia yang menjadi buta dan picik di hadapan Tuhan. Salam. Yuk. Menjadi buta dan picik. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 9. Kita akan diajar oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia akan menjadi apa? Buta dan picik. Sekali lagi, menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Makanya saya katakan tadi, jangan lupa apa yang sudah Yesus lakukan. Saudara dan saya ada pada saat ini dalam keadaan sehat, hidup, bisa bernapas, itu karena perjuangan Yesus. Amin. Saudara dan saya karena sudah ditebus dari dosa yang harusnya dibinasakan, yang harusnya dimatikan, jadi hidup sampai pada saat ini. Jadi harus tahu diri. Jangan menjadi apa? Buta dan picik, seolah-olah tidak mau tahu karya Yesus. Haleluya. Menjadi buta dan picik karena tidak tahu bahwa dosa-dosanya telah dihapus lewat korban tubuh Kristus. Harus kita tahu diri. Amin. Kalau tidak tahu diri, repot Bapak Ibu. Oleh karena manusia ini tidak tahu diri, makanya tidak mau hidup sungguh-sungguh dalam kebajikan. Manusia-manusia ini tidak tahu diri di hadapan Tuhan, makanya nggak mau hidup sungguh-sungguh dalam kebajikan. Kan ada kata kebajikan tadi di situ kan? Kita kalau tahu diri di hadapan Tuhan bahwa kita ini adalah umat tebusan, kita pasti sungguh-sungguh hidup dalam kebajikan. Ya, tahu kebajikan? Apa itu kebajikan? Perbuatan baik. Jadi kalau dikatakan hidup dalam kebajikan adalah hidup dalam perbuatan baik. Ya.
Jadi mari kita jadi orang-orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Dengan cara bagaimana hiduplah sungguh-sungguh dalam perbuatan baik. Hiduplah sungguh-sungguh dalam kebajikan. Amin. Jangan sungguh-sungguhnya kita itu hidup dalam perbuatan yang tidak baik. Ini yang susah, ini yang repot, Bapak Ibu. Ya. Ada banyak orang sungguh-sungguhnya itu hidup dalam ketidakbaikan. Banyak, dan dia bangga di situ, senang. Senang hidup dalam ketidakbaikan. Senang hidup, suka hidup dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan dia cinta di situ. Makanya ketika ditegur marah. Orang yang tidak berbuat baik itu, orang yang hidup tidak dalam perbuatan baik itu, dan dia mencintai itu, senang di situ. Ketika ditegur marah dia, karena itu sudah menjadi gaya hidupnya. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini saya mengajak saudara, biarlah gaya hidup kita itu adalah gaya hidup dalam perbuatan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Rasul Paulus pernah memerintahkan anak rohaninya Timotius agar memperingatkan umat Tuhan untuk kaya dalam kebajikan. Ya. Mari kita lihat 1 Timotius 6 ayat 18 sampai dengan 19. Timotius adalah anak rohani Rasul Paulus, ya. Ayo, 1 Timotius 6 ayat 18 sampai dengan 19, apa katanya situ? Satu orang yang kencang. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, Ya. menjadi kaya dalam kebajikan, Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan Terus. dengan demikian mengumpulkan suatu harta yang sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Iya. Kaya dalam kebajikan, dalam perbuatan baik. Kaya dalam kebajikan, dalam perbuatan baik. Bukan kaya dalam perbuatan jahat. Iya. Kaya dalam kebajikan, dalam perbuatan baik, sama dengan sungguh-sungguh hidup dalam kebajikan, sungguh-sungguh hidup dalam perbuatan baik. Saya mau nanya kepada saudara, ketika saudara kaya dalam kebajikan, kaya dalam perbuatan baik, sungguh-sungguh hidup dalam kebajikan, dalam perbuatan baik, saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara rugi atau untung? Hah? Beruntung. Ya. Hidup dalam perbuatan baik itu, sungguh-sungguh hidup dalam perbuatan baik itu beruntung, bukan rugi. Ya. Oleh sebab itu saya juga mau peringatkan kepada saudara saat ini, kayalah dalam kebajikan, sungguh-sungguhlah hidup dalam kebajikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Karena enggak rugi. Makanya dikatakan tadi di situ kan, 1 Timotius 6 ayat 18-19 tadi, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, ayat 19. Dan dengan demikian apa katanya? Ini keuntungannya. Dengan demikian ketika saudara berbuat baik, hidup kaya dalam kebajikan, keuntungannya apa? Saudara sedang mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Perbuatan baik saudara hari ini, kebajikan yang saudara lakukan hari ini, itu adalah harta saudara besok. Jadi berbuat baik, hidup dalam kebajikan itu ibarat menabung. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan kita menunggu atau berharap orang yang melakukan kebajikan bagi kita yang rugi.
begitu rupanya bilang. Iya kan? Belajarlah berbuat baik. Kita yang harus berbuat baik, jangan menunggu orang berbuat baik. Karena kalau orang yang kita tunggu berbuat baik, nanti orang itu yang baik hidupnya. Ya. Makanya firman Tuhan berkata lebih baik tangan di bawah, di atas daripada tangan di bawah. Di bawah. Ayo berlomba-lomba kita berbuat baik, berlomba-lomba kita berbuat kebajikan. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai ada di dalam hati dan pikiranmu, aduh abang mau baik kebaikan, abang ya apa yang baik lebih mulutku. Nggak ada alasan. Untuk berbuat baik itu, melakukan kebajikan itu, kita nggak usah bikin tawar-menawar sama Tuhan. Percayalah, saya sudah sering sampaikan kepada saudara, orang yang suka tawar-menawar sama Tuhan, buat persyaratan sama Tuhan untuk melakukan kebaikan sampai kapan nggak baik. Amin. Karena nggak ada firman Tuhan berkata kau berbuat baik nanti kau setelah kaya, kau nanti berbuat kebajikan setelah hidupmu baik. Nggak ada Bapak Ibu. Justru ketika hidup kita tidak baik, lalu kita berbuat baik, ya, itulah yang akan mengubah hidup kita menjadi baik. Amin. Saya akan kembali saksikan kepada saudara apa yang kami alami, Bapak Ibu. Jadi saya akan saksikan hidup saya, hidup kami, apa yang kami alami minggu ini. Gereja kita sering mengalami kesulitan keuangan, kami sering mengalami kesulitan keuangan, tapi kami nggak pernah ngobrol, Bapak Ibu, nggak pernah ngasih tahu. Kemarin tiba-tiba kami bilang, Pak, Jumat harus bayar uang sekolah. Yang satu juga, oh bayar uang sekolah, karena di swasta dua-duanya. Harus ada uang dana sekian ratus ribu. Ibu Gembala bilang, gimana? Ada uang apa? Enggak ada. Rekening sudah kosong. Kandas. Bukan iman, bukan kandas, uang yang kandas. Ya. Begitu saya tahu oleh hari Senin, saya diam-diam keluar Bapak Ibu. Karena ada uang di kantong saya, ada sedikit uang. Justru itu saya lakukan kebaikan di luar tanpa sebagai gembala. Saya nabur, habis itu saya pulang. Saya bilang saya mau berpuasa. Jadi saya sudah lakukan kebaikan di luar, menabur kebaikan kebajikan, saya berpuasa lagi. Tahu saudara, Kamis itu terjadi mujizat. Jam 10 lebih dari yang kami butuhkan, Tuhan berikan Bapak Ibu. Begitu masuk kuliah datang Ibu Gembala, Bapak udah buka HP. Apa itu? Lihatlah, lihat. Oh kalau uang itu kau cepat ya. Ya mana itu Bapak Ibu? Tanpa kita jumpa-jumpain orang, minjam uang lagi dulu, pakai lagi dulu, enggak. Ketika hidup kita dalam ketidakbaikan, belajarlah melakukan kebaikan. Menyelesaikan ketidakbaikan adalah lakukan kebaikan. Nanti ketidakbaikan dalam hidupmu selesai, Tuhan jamin. Kita akan enggak. Sudah kita mengalami hal yang tidak baik, justru kita melakukan hal yang tidak baik. Batar mana udah tinggal, bagi sudah tinggal tuh be. Ayo ada semua ini. Nah ini udah susah ini susah. Dari repot kita ini. Salam saudaraku. Maka selalu saya bilang budaya statement dalam kesukuan kita Batak itu, ayo mari kita hilangkan itu. Ya. Itu kan orang kita Batak yang sering ngobrol gitu kan. Tarfona mau orang tua mau bisa tolong itu budaya kita. Ya. Atau istilahnya juga ada istilahnya si gotil monis. Belajar lebih hemat, akhirnya si olik mangging. Itu nggak akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Justru ketika dalam kekritisan ekonomi, mari kita makin gencar kita melakukan hal yang baik, melakukan kebajikan.
maka lihat nanti kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Amin. Jadi nggak rugi. Kita sedang mengumpulkan harta. Jadi mengumpulkan harta itu Bapak Ibu bukan nabung-nabung, bukan beli aset, tidak. Tabur. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Lakukan kebajikan sebanyak mungkin. Itu kau nabung di surga. Mengingat dan karat tidak merusakkannya. Nabung bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Semua bank itu sudah dikuasai antikris, elit global. Mereka tinggal pencet dari sana, semua uangmu disedot. Nangkep nggak kira-kira? Iya. Lihat peraturan-peraturan sekarang yang dibuat, sangat mengerikan. Saudara punya aset nggak bayar pajak, dalam tempo sekian disita. Paham nggak sampai di sini? Jadi jangan lakukan hal-hal kedagingan, hal-hal cara-cara duniawi untuk menyelamatkan hidupmu. Tuhan sudah punya cara-cara surgawi, dan itu semua tertulis dalam Alkitab. Tapi kita nggak mau praktek Bapak Ibu. Memang ada banyak gereja nggak mengajarkannya, karena banyak gereja takut membuka rahasia kebenaran firman Tuhan, karena lebih cenderung menjaga hati jemaat. Nanti kalau disampaikan ini keluar pula dia pindah gereja, akhirnya kebenaran ditutup. Tapi kita di tempat ini semua kebenaran Tuhan yang tertulis dalam Alkitab harus kita buka. Jadi jangan takut berbuat baik ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat kebajikan. Selagi masih ada waktu, lakukan. Itu tandanya saudara menghargai dan menghormati penebusan Yesus Kristus akan dosa saudara. Jadi caranya itu menghargai. Ya, saya sudah bilang jangan hidup sesuka hati. Jangan hidup sesuka hati. Coba Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10. Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10. Ayo satu orang dengan kencang. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan Apa katanya? Menuai. Jadi nggak ada yang nggak menuai. Terus? Jika kita tidak menjadi lemah. Terus? Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terus? Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Siapa kawan-kawan seiman? Yang terutama yang seiman siapa maksudnya? Tentunya yang sudah mentuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Setelah itu baru di luar itu. Amin. Kita berbuat baik. Berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Hari ini mungkin kamu menabur, hari ini mungkin kamu berbuat kebaikan kepada orang siapapun itu. Mungkin kamu besok belum mengalami dampaknya. Mungkin 2 tahun ke depan, mungkin 1 tahun ke depan, mungkin 1 bulan ke depan, mungkin 1 minggu ke depan. Yang jelas Tuhan berjanji kita pasti menuai dari kebaikan itu. Karena firman Tuhan juga berkata, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau yang kau tabur kebaikan, maka yang kau temukan dapatkan adalah kebaikan. Jangan kalau yang kau tabur ketidakbaikan, maka kau akan menuai ketidakbaikan. Amin, saudaraku. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan. Siap melakukan kebajikan. Jangan lagi mikir-mikir. Amin. Sila kiri biar gue sila
Ini sila apa gimana namanya sila mereka pikir ikan kena sunduk katanya. Anggo sosori don lalak madang katanya. Lalak madang. Terus kurang pergulunan. Hidup ini nggak pernah cukup. Kenapa ada banyak koruptor? Kenapa terjadi koruptor, korupsi? Karena hidup tidak pernah cukup. Benar. Mungkin hari ini saudara mungkin bercita-cita, bisa aku mau ganti HP, lah ganti RAM. Hari ini HP ku RAM-nya hanya 1,5. Kalau bisa maunya yang 4 lah RAM-nya. Besok kau beli HP yang sudah 4 RAM, beda lagi ceritanya. Minta ganti lagi yang 8 RAM-nya, dapat lagi yang 8 RAM-nya, pingin lagi yang 12. Nggak ada selesai, ujung-ujungnya minta iPhone. Iya kan? Ujung-ujungnya minta iPhone, nggak selesai. Iya kan? Kita berangan-angan kan? Ya, kalau bisa ada maunya kereta, yang bekas-bekas punya second yang beli Tuhan, haleluya lah. Kan gitu, Tuhan kasih, nah katanya. Habis itu lihat orang baru. Kapan ya ini ganti ya? Nggak ada selesainya. Oke, ganti yang baru. Besoknya ingin lagi yang baru, tapi dengan tipe yang lebih di atas lagi. Naikkan lagi tipenya. Terus seperti itu Bapak Ibu, nggak ada selesai. Yang membuat selesai itu apa? Kalau kita bilang stop, maka stop. Kalau kita mentaati firman Tuhan yang berkata cukupkanlah dirimu, maka selesai. Begitu saudara berkata sama Tuhan, Tuhan sudah cukup. Amin. Lalu kelebihannya kemana? Melakukan kebajikan. Diberkati untuk memberkati. Haleluya. Iya. Amin saudara. Jadi mari sungguh-sungguhlah melakukan kebajikan sebagai tanda bahwa kita tahu diri di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tanda bahwa saudara dan saya tahu diri di hadapan Tuhan, tidak menjadi orang yang buta dan picik di hadapan Tuhan. Tadi yang pertama, lakukan kebajikan. Yang kedua, ada di situ pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan akan firman Tuhan, bukan pengetahuan hal duniawi, bukan pengetahuan bagaimana kau sukses dan kaya, bukan. Ini jangan salah tafsir. Kalau mungkin pendeta lain ini atau gereja-gereja lain, dia akan arahkan ini kepada kesuksesan. Disitulah bentuk kesesatannya. Ya. Karena semua yang dibicarakan dalam Alkitab itu mengarah kepada Tuhan semuanya, bukan kepada dunia. Haleluya. Jadi pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan akan firman. Ya. Sungguh-sungguhlah hidup dalam pengetahuan akan firman. Kalau kita lihat orang Kristen saat ini, hampir 90% tidak suka dan tidak tertarik akan pengetahuan firman. Enggak tertarik Bapak Ibu. Dari mana kita tahu? Coba kalau kita pergi ke seminar-seminar tentang pengetahuan duniawi, bagaimana meraih kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, karir, walaupun bayar penuh Bapak Ibu. Saya sebelum jadi pendeta, saya sering ke seminar Meridiana dan sebagainya. Tahu Tiara kan? Tiara Convention itu kapasitasnya berapa itu? Ya, saya pernah seminar di situ, bayar loh. Ya, 300-an lebih waktu itu berapa tahun yang lalu. Waktu saya masih bekerja di kantor asuransi. Saya kagum Bapak, saya lihat begini, wow. Orang-orang manusia ini memang kalau untuk hal-hal duniawi berani bayar harga hanya untuk mengambil pengetahuan bagaimana meraih kesuksesan. Bapak Ibu penuh, walaupun bayar. Coba kalau orang buat acara KKN ya, tentang khotbah pengetahuan akan firman Tuhan, orang tidak tertarik, orang nggak tertarik. Mau kemana Bapak?
power of God. Emang luak niyo. Emang dapat tusnya nih. Ini mengerikan Bapak Ibu. Orang nggak tertarik dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Orang nggak tertarik dengan pengetahuan akan ajaran-ajaran Tuhan. Orang nggak tertarik. Makanya saya bilang, kita mulai uji Bapak Ibu. Saudara beli itu, apa namanya? Ada buku itu tentang ajaran nenek moyang, ajaran fungsi juru tubuh. Ada itu mereknya itu di sampulnya, Ruhut Paradaton. Nah, saudara ambil itu 5 biji, lalu ambil Alkitab 5 biji, saudara jualan keluar. Pasti yang lebih laku mana? Ruhut Paradaton. Benar, ini fakta. Orang lebih tertarik pengetahuan akan ajaran lebih daripada pengetahuan akan ajaran Tuhan. Kacau kita. Kacau Bapak. Karena saya lihat langsung waktu kami masih tinggal di Toba. Karena kami kan buka warung di rumah itu di pinggir jalan raya, ya di Danau Toba. Jadi sering lewat sales apa segala macam. Kebetulan lewat sales, dia bawa Alkitab, buku-buku cerita. Tapi yang lebih dia tonjolkan itu, dia bilang begini, Horas, buku-buku Ruhut Paradaton nama Minang. Lalu saya perhatikan, Soceto, aduh. Itu saya lihat 5 orang langsung beli. Dan tidak ada yang menyentuh Alkitab. Tidak ada yang menyentuh buku renungan rohani. Tidak ada Bapak Ibu. Ada doa manginang nyon kira buku renungan rohani. Ada nih ya katanya. Kacau. Itu tidak berkenan bagi Tuhan. Ingat, yang berkenan bagi Tuhan adalah ketika engkau menyukai, ketika engkau mencintai pengetahuan akan firman Tuhan, pengetahuan akan ajaran Tuhan. Itulah kebenaran Tuhan, dan itulah yang disukai oleh Tuhan. Mari lihat ayatnya Bapak Ibu. Mari lihat ayatnya 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Saudara perhatikan ayat ini supaya kita jangan lalai dalam hidup ini. Ayo, satu orang yang keras. Firman Tuhan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Iya, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Apa itu yang baik dan berkenan kepada Allah? Itu lanjutkan. Menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran. Ingat, kebenaran adalah bukan lagi Yohanes 17 ayat 17. Supaya yang lain paham. Yohanes 17 ayat 17. Jadi kebenaran yang dimaksud di situ adalah firman. Teruskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya adalah pengetahuan akan firman, pengetahuan akan kebenaran, pengetahuan akan ajaran Tuhan. Itulah yang Dia mau dari saudara dan saya, dan itulah yang akan menyelamatkan saudara. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara selain ajaran Tuhan. Tidak ada. Bayangin loh, kita lahir, kita dalam kandungan sudah jadi orang Kristen, sampai tua dan mati nggak tahu firman Tuhan. Hanya tahunya paling, ya itu aja. Kalau kita orang Batak paling, ya hormati mah orang tua.
Hormatilah ayah dan ibumu, itu aja diulang-ulang, hanya itu aja. Itu pun disalahgunakan. Jadi wajar kita nggak memperoleh keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar ajaran Tuhan, ingat. Hanya ada di dalam ajaran Tuhan, hanya ada di dalam firman Tuhan, hanya ada dalam kebenaran Tuhan. Ayo mari belajar tentang firman Tuhan. Sukai dan cintai pengetahuan akan firman. Amin, saudaraku. Ya. Mulai hari ini, ayo belajarlah tentang pengetahuan akan firman. Buka Alkitab tiap hari, baca Alkitab, pahami apa yang menjadi ajaran Tuhan. Karena itulah yang Tuhan suka. Ya. Itu yang dia senangi. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu. Sebagai tanda kita menghargai bahwa kita sudah ditebus dari dosa dan kita hidup tidak menjadi picik dan licik tadi ya. Nah, yang ketiga kira-kira apa tadi situ? Penguasaan diri. Jadi mampu menguasai diri itu adalah satu penghormatan bagi kita pada Yesus Kristus, sebagai satu tanda bahwa kita menghargai bahwa Dia sudah menebus dosa kita. Kita hidup itu nggak suka-suka lagi. Belajar menguasai diri, sungguh-sungguh hidup dalam penguasaan diri. Jangan hidup dalam penguasaan Jangan hidup dalam penguasaan diri. Ya. Kita tahu penguasaan diri adalah salah satu buah roh. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ayo, satu orang yang keras. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Tidak ada hukum yang menentang itu. Kebaikan, berbuat baik, berlaku baik, melakukan kebajikan. Tidak ada hukum yang menentang itu. Amin. Kenapa enggak bisa menentang itu? Karena itu adalah salah satu buah roh. Dalam kitab Timotius dan kitab Petrus dikatakan, mari lihat lagi. Coba kita Timotius dulu, 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Apa katanya? Tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan satu hal. Jadi dari dalam segala hal hidup kita ini, kita harus bisa menguasai diri. Terus sabarlah menderita. Sabar dalam menderita. Jadi ketika kau menderita, kuasai dirimu. Jangan sampai gelisah, kamu ngamuk, suka marah-marah karena menderita, gampang emosian karena menderita. Itu orang nggak bisa menguasai diri dalam penderitaannya. Jadi ketika kau menderita pun, kuasai dirimu. Kenapa orang ketika menderita menjadi berdukun dia? Karena nggak bisa menguasai diri dalam penderitaannya. Banyak masalah berat, sakit penyakit dan sebagainya. Aduh, sampai kapan ini selesai? Datang iblis, ini nggak bisa menguasai diri nih. Diutusnya lah manusia kan? Ya, harus mengundang ada nggak pusing dia, sakit penyakit ini dan sebagainya dan semacam itu. Aku dari semua hidup pusing wajib dulu balik mak. Udah sana nasongonon. Karena nggak bisa menguasai diri, akhirnya tersesat. Orang-orang yang nggak bisa menguasai diri dalam penderitaan, dia akan berpaling dari Tuhan. Orang
Orang-orang yang tidak bisa menguasai diri dalam penderitaan, dia akan berkhianat pada Tuhan. Terus Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Terus Dan tunaikanlah tugas pelayanan. lakukanlah tugas pelayananmu, wahai pelayan. Ya, yang sudah melayani, walaupun hidupmu menderita, jangan itu jadi alasan. Udahlah, udah, gak usah lagi melayani, nggak bisa. Itu bukan solusi. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Petrus 4 ayat 7, apalagi? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Iya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa, kuasailah dirimu. Tadi sudah saya sampaikan di awal, lihat dunia ini, lihat bangsa ini, makin hari makin kacau, bukan makin baik dunia ini. Kalau nggak ada penguasaan diri bagi kita bisa terseret. Jadilah tenang, supaya dapat berdoa, dapat menjalin hubungan keintiman lebih lagi dengan Tuhan. Amin ya. Kuasai diri. Itu yang ketiga, yang keempat. Apa kira-kira? Dari ayat tema tadi ya. Sudah perhatikan temanya. Ketekunan. Sebagai tanda kita menghargai, menghormati bahwa Tuhan sudah menebus dosa saudara dan saya. Kita hidup tidak lagi apa? Kita tidak menjadi buta dan picik. Makanya kita harus apa? Bertekun. Lihat ketekunanmu. Lihat ketekunan saudara pada Tuhan. Tekun gak saudara pada Tuhan? Ya. Nah, ketekunan itu yaitu kesungguhan. Nanti saudara lihat kamus KBBI ya, ketekunan itu yaitu kesungguhan. Makanya saya katakan lihat ketekunan saudara pada Tuhan, lihat kesungguhan saudara pada Tuhan. Ya. Sungguh-sungguhlah hidup dalam ketekunan. Sungguh-sungguhlah hidup dalam kesungguhan dalam menghargai bahwa saudara dan saya sudah ditebus dari dosa oleh Kristus. Dalam kitab Roma dikatakan, Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Ayo buka. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Iya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Iya. Terus. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketika kita sengsara, mengalami kesengsaraan, bukan malah kita nggak bertekun. Ya. Jadikan kesengsaraan dalam hidupmu itu menjadi sebuah motivasi saudara dan saya makin tekun pada Tuhan, bukan semakin nggak tekun. Ya. Tangkap kira-kira. Haleluya. Kesengsaraan itu sama dengan penderitaan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Amin. Ya. Tapi kan yang sering kita lakukan kan terbalik. Ya. Kita buat kesengsaraan kita menjadi sebuah alasan untuk kita menjadi tidak lagi tekun pada Tuhan. Kita malah kendor sama Tuhan. Kenapa begini? Iya, banyak masalah Pak. Ya kami begini aja lah dulu. Bukan. Itu bukan solusi untuk menyelesaikan kesengsaraanmu. Semakin kau sengsara, semakin kau bertekun pada Tuhan. Itu yang benar. Ya. Karena di ayat 4 itu tadi dikatakan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan.
siap bertekun meskipun sengsara. Amin. Iya kan? Nangkap firman Tuhan. Jadi jangan terbalik ya. Justru ketika kita mengalami kesengsaraan, justru ketekunan kita kurangi. Lama-lama percayalah saudara nggak jadi tekun lagi. Begitu saudara pelan-pelan mengurangi porsi ketekunan saudara, lama-lama ketekunan menurun. Akhirnya kau larut dalam kesengsaraan, larut untuk menyelesaikan masalah. Dan di situ iblis tertawa. Iblis tertawa, Bapak Ibu. Bagus. Makin kendor lagi ketekunanmu, bagus. Ya. Kemudian yang kelima, tadi ketekunan sebagai tanda kita menghargai bahwa kita sudah ditebus, jangan menjadi buta dan picik, maka kita harus tadi bertekun, kemudian apa kira saleh atau kesalehan, ya. Kesalehan, tahu artinya kesalehan? Kesalehan itu artinya kepatuhan dan ketaatan beribadah dan melakukan ajaran Tuhan. Iya, amin. Ya. Jadi kesalehan, sekali lagi, kesalehan artinya kepatuhan dan ketaatan beribadah dan melakukan ajaran Tuhan. Itu kesalehan. Jadi kalau saudara mau saleh, jadi orang yang saleh, patuhlah beribadah kepada Tuhan dan taatlah melakukan ajaran Tuhan, maka saudara jadi orang saleh. Dan ketika saudara hidup dalam kesalehan, Bapa yang di surga akan mendengarkan saudara dan saya. Mau didengarkan Bapa enggak? Mau didengarkan Allah Bapa enggak? Hidup dalam kesalehan. Yesus waktu selama di bumi, setiap dia berdoa, Bapanya mendengarkan Allah Bapa. Karena Yesus selama di bumi hidup dalam kesalehan. Mari lihat Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Karena kesalehannya, yang huruf besar, maksudnya karena kesalehan Yesus, maka Yesus telah didengarkan. Siapa yang mendengarkan? Allah Bapa. Jadi kalau saudara juga mau didengarkan Allah Bapa, doa dan permohonanmu mau didengarkan Allah Bapa, saudara harus hidup dalam kesalehan. Supaya saudara hidup dalam kesalehan, apa tadi? Lupa? Patuhlah dan taatlah beribadah, patuh dan taatlah kepada ajaran Tuhan, bukan kepada ajaran yang lain kau patuh. Jadi sederhana sebenarnya supaya doamu didengar Tuhan. Hidup kau dalam kesalehan. Ketika kau berdoa, Tuhan akan dengarkan. Bapa surgawi akan dengar. Ya. Taat dan patuh kau beribadah kepada Dia. Taat dan patuh kau kepada ajarannya. Maka ketika kau berdoa, meminta sesuatu, memohon sesuatu, Dia akan dengarkan. Kenapa enggak didengarkan? Dia tahu kau patuh kepada ajaran lain. Dia tahu bahwa kepatuhanmu kepada ajaran Allah. Tahu dia. Amin. Haleluya. Saya sudah bilang terus bersama kepada saudara, ajaran Tuhan harus harga mati. Harus harga mati. Kemudian yang keenam,
Apa yang saudara lihat dari ayat tema itu? Oh, tadi kesalehan. Kasih akan bersaudara. Ya kan? Kasih akan. Coba lihat ayat temanya. Perhatikan ayat tema. Iya, kasih akan saudara-saudara. Jadi kasih akan ke saudara-saudara itu saya singkat aja dia. Kasih persaudara itu bicara kasih persaudaraan. Kasih akan persaudaraan, Bapak Ibu. Ya. Kasih kepada saudara, begitu ya. Jadi sungguh-sungguh hidup dalam kasih persaudaraan. Ya. Sungguh-sungguhlah hidup di situ. Hidup dalam kasih akan persaudaraan. Dan itu yang harus dipelihara. Kasih persaudaraan itu harus dipelihara. Dipelihara artinya dijaga dan dirawat. Amin. Mari lihat Ibrani 13 ayat 1. Ibrani 13 ayat 1. Ayo, satu orang kencang. Peliharalah kasih saudara. Apa katanya? Peliharalah Peliharalah kasih persaudaraan, jaga dan rawatlah kasih persaudaraan. Ya. Jadi yang dipelihara itu dalam persaudaraan itu harus apakah? Jangan kebencian. Ya. Jangan pelihara kebencian antar saudara, antar persaudaraan. Jangan kebencian yang dipelihara. Salam. Sesama saudara dalam Power of God Ministry, pelihara kasih persaudaraan. Sesama saudara dalam Power of God Ministry, jangan pelihara kebencian. Amin. Sesama saudara dalam satu ayah dan ibu, jangan pelihara kebencian. Kalau saudaramu membencimu, biarkan dia membenci, tapi kau jangan membenci. Tetap kasihi dia. Amin. Haleluya. Ya. Di tengah-tengah keluarga rumah tangga jangan ada kebencian. Amin. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ayo sama-sama katakan mengasihi, lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Amin. Siap mengasihi meskipun engkau dibenci. Engkau tahunya amal sakit hatiku.
Nggak ada alasan. Emang kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita ada bedanya? Nggak ada. Yang ada bedanya ketika kau mampu mengasihi orang yang membenci, itu baru berfaedah di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, keren, iya kan? Mantap. Haleluya saudaraku. Tetaplah mengasihi meskipun kau dibenci. Sesama saudara harus saling mengasihi, dan itu harus dipelihara, bukan kebencian. Imamat 19 ayat 17 sampai dengan 18. Ayo. Imamat 19 ayat 17 sampai dengan 18. Apa katanya? Imamat 19 ayat 17 sampai dengan 18. Ayo satu orang baca yang keras. Macet ya? Macet. Ayo yang udah buka Alkitab kencang baca. Imamat 19 ayat 17 sampai dengan 18. Apa katanya di situ? Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Ayo sama-sama dulu ini. Udah bisa nggak dipantung lagi? Ini harus sama-sama kita baca yang keras supaya roh-roh kepahitan akar kepahitan dalam hati saudara dan saya itu lepas. Langsung lepas hari ini. Begitu baca firman Tuhan, terus katanya lepas. Tahir semua dari hati yang namanya kebencian. Masih susah ya? Biar kita baca dulu sama-sama. Laptop kita mulai ada masalah ini. Kalau nggak songolon udah manggil ganti mau. Ini karena laptop kita udah tua itu. Ayo yang dari handphone aja, sama-sama ayo. Yang tadi itu 1, 2, 3. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Ini harus ini. Ayo lanjutkan yang tadi. Tetapi harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri karena dia. Jangan karena orang kita jadi benci, kita jadi berdosa. Ingat firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Ngapain kita mau berdosa coba? Jangan mau berdosa hanya karena membenci. Terus ayat 18 apa katanya? Janganlah kau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi mengasihi itu, saling mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Makanya supaya kasih persaudaraan itu terpelihara, hiduplah dalam ketaatan kepada kebenaran yaitu firman. Kita nggak bisa hidup dalam kasih persaudaraan tanpa kita taat kepada firman. Orang bisa mengasihi sesama saudaranya itu karena taat pada firman. Haleluya. Ya, coba lihat 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Ayo, satu orang. Kayak dari handphone aja. Sepertinya laptop kita belum ini. 1 Petrus 1 ayat 22. Apa katanya? Inilah firman Tuhan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Iya. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Iya. Jadi kasih persaudaraan yang tulus itu hanya ada di dalam firman, hanya ada di dalam ajaran Tuhan.
Nggak ada kasih persaudaraan yang tulus di luar ajaran tunggal itu bohong. Di dalam ajaran nggak ada kasih persaudaraan tulus. Siapa bilang ada tulus? Tidak. Hari ini kau pesta, yang kau undang nggak datang, besok bisa kau nggak datang ke pestanya. Iya kan? Hari ini kau berpesta, kau lihat ulusnya yang bekas, besok dia berpesta, kau malas. Berarti kasih persaudaraan tidak ada di dalam ajaran itu. Kasih persaudaraan yang tulus nggak ada. Iya kan? Iya. Makanya ada istilah pada orang Batak. Jadi toko tula, belum dan nokku bahasa rame ulang. Itu kan bicara ketidaktulusan. Artinya kesimpulannya apa? Boleh lihat hulean. Itu bukan kasih tulus. Kasih tulus adalah tidak diberi pun harus memberi. Lengkap. Haleluya. Jadi kasih tulus itu hanya ada pada ketaatan kita kepada ajaran Tuhan, kepada firman. Gak ada. Perhatikan orang-orang yang taat pada ajaran Tuhan, yang benar-benar taat ya, bukan tanggung-tanggung taatnya, yang benar-benar taat pasti tulus Bapak Ibu. Pasti tulus. Saya suka menabur keluar itu, saya nggak pernah berharap supaya saya dikasih, enggak. Makanya orang-orang yang ada di jalanan kota Lupa kami ini yang sudah pernah saya berkati, itu kalau saya lihat dia, seolah-olah saya tak kenal dia. Kenapa? Supaya saya nggak berharap dia menghargai apa yang pernah saya berikan. Padahal saya lihat orang ibu ini yang pernah saya tolong. Dan selalu pernah saya bilang sama seorang ibu, Bu, kalau lihat saya, anggap saya nggak pernah beri apa-apa. Boleh sapa nggak Pak? Kalau sapa boleh. Dan ada satu itu pengemis di kota, dia kalau lihat saya pas lihat, Pak Pendeta, udah cukup sampai di situ. Gak perlu sampai di mana. Kalau hanya sapa, itu hanya bentuk sebagai ramah tamah. Gak perlu harus sampai, aduh, ini udah pernah begini, nggak dihargai aku. Nggak boleh Bapak Ibu. Itu bukan kasih tulus. Ya, maka saya bilang tadi tradisi dalam hamba takut itu sebagian harus dihilangkan. Lehan masuk kuliah kok katanya, itu kan tradisi kebatakan. Belum saya kok berapa kuliah? Puro pesta, baru pesta, pulang pesta pada roa, kan gitu kan? Iya. Makanya suka nggak suka datang. Makanya sampai ngutang-ngutang pun untuk ke pesta jadi. Hanya untuk apa? Iya nanti aku nikah supaya rame. Ya kan? Yang gitu kan terjadi kan? Ya, akhirnya masuk kita pesta di sana, dong, mana ada itu pasal orang batu song, akhirnya, jangan aku bah, lulus juga namanya, aku baru suruh, cengker itu, berutang pun jadi hanya untuk mengharapkan nanti kalau dia berpesta, yang berpesta besok itu datang. Kalau di dalam Tuhan itu tidak berlaku. Jadi saya harap juga jemaat Power of God jangan gini, ketika ada jemaat Power of God yang satu mengalami penderitaan, kau lihat, itu kemarin aku ada masalah nggak datang dia, nggak boleh. Amin. Aku berapa kali sakit, kapan dia datang? Nggak boleh itu, bukan kasih yang tulus ikhlas. Itu kasih tawar menawar, jangan bisnis dalam kasih. Tuhan gak pernah ajarkan itu. Yesus mempraktekkan kasihnya kepada saudara dan saya itu dengan tulus. Dia rela mati di atas kayu salib, menderita, dicambuk, dicaci maki dan sebagainya, dipukul dan ditombak sampai
hati. Dia lakukan itu dengan tulus oleh karena kasih. Mari kita ikuti itu, praktekkan itu Bapak Ibu. Amin. Nangkap sampai di sini. Haleluya. Itu tadi kasihkan persaudaraan yang terakhir. Tadi itu antar sesama saudara ya. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir adalah kasih kepada semua kasih kepada semua orang. Maksudnya yang di luar saudara pun harus dikasihi. Jadi jangan hanya saudara saja yang saudara kasihi, yang di luar saudara pun wajib kita kasihi. Yang bukan Kristen pun dia wajib saudara kasihi. Inilah kelebihan ajaran dalam kekristenan. Di luar Kristen pun wajib dikasihi. Amin. Jadi nggak ada dalam kekristenan itu di luar Kristen itu kafir, nggak ada. Yang di luar Kristen pun wajib dikasihi. Ya. Amin. Ingat, tanda mengasihi itu tidak selalu bicara memberi dan menolong. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, tanda kasih itu tidak selalu sifatnya memberi dan menolong. Jangan saudara, pandangan saudara tentang kasih itu terlalu dangkal. Ya. Hanya memandang dari apa pemberian, hanya memandang dari pertolongan, baru saudara bilang bahwa dia mengasihiku. Enggak. Ya. Dengan perhatian juga bentuk kasih. Iya kan? Dengan menegur juga bentuk kasih enggak? Bentuk kasih. Ketika kita dilihat menyimpang, dia tegur, itu bentuk kasih. Karena dia tahu kalau nggak ditegur nanti bahaya. Itu bentuk kasih. Jadi jangan hanya berpandangan kasih itu memberi. Itu pandangan orang duniawi. Ayo 1 Tesalonika 3 ayat 12. Ini yang terakhir. Apa katanya? Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan. Mau berkelimpahan enggak? Mau hidupmu berkelimpahan enggak? Kasihi semua orang. Kasihi semua orang, maka hidupmu berkelimpahan. Hilangkan statement-statement itu yang berkata, oh bagaimana saya nolong orang, saya juga perlu ditolong. Itu salah, buang itu. Bagaimana saya mengasihi orang lain, Pak, saya juga perlu dikasihi. Buang itu. Jadi supaya hidupmu berkelimpahan, tidak berkekurangan, kasihi semua orang. Amin. Kasihi semua orang. Tadi pertama saudara ya, baru setelah saudara baru semua orang. Di luar daripada saudara. Jadi jangan lagi kita ini apa? Menjadi buta dan picik. Orang picik itu nggak mau mengasihi Bapak Ibu. Maunya dia aja yang dikasihi. Itu picik Bapak Ibu. Kita sendiri harus belajar mengasihi. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita.